Ya, Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ismail. Nama saya Ismail dari Cangkringan. Kebutuhan kami alhamdulillah bergerak di sekolah ya. Di pajak itu untuk pendapatan swalayan 1% per bulan. Jadi kalau keuntungannya 100 juta, berarti 1 juta wajib ke pajak. Ya. Tadi Ustadz menyampaikan kalau tidak disampaikan seutuhnya, karena ini bukan akad jual beli ya. Jadi bagian dari permintaan undang-undang pajak. Apakah harus disampaikan apa adanya? Jadi berarti kita bayar 1% dari keuntungan 1 juta, atau boleh bayar 600.000 seperti itu. Ya. Kalau Anda bayar 600.000 nggak dikomplain, bayar saja 600.000. Cuman dikasih ini pajak SAMI, deh selesai. Diam saja sudah, nggak usah dikomentari. Kok pihak pajak diam, senang, alhamdulillah. Jangan, wah sebenarnya seharusnya saya itu 1 juta loh, tak kasih 600, mau nggak? Ini nggak perlu yang kayak gini. Dan kita juga tidak boleh membuat laporan palsu, karena laporan palsu itu menceritakan yang tidak sesuai realita. Jadi laporan tetap harus real, karena namanya laporan. Ya. Meskipun boleh tidak melaporkan sebagian dan melaporkan sebagian. Bisa dibedakan? Ya? Jadi bingung. Bingung? Karena kita laporkan setiap tahun ya. Kita laporkan omset sekian, Ya. berarti ketahuan keuntungan sekian, Betul. aturan 1%. Jadi kalau kita sampaikan begini ke orang pajak, Bapak boleh cek ke keseluruhan kami berapa omset per bulan kami, itu ketahuan di database komputer. Ya. Jadi betul ke rumah, oh bisa juga ya. Jadi dicek, kita aturkan apa adanya sampai hari ini. Jadi Ya. 1% kita sampaikan, karena kita tidak ingin menyampaikan bahwa di struknya itu 100, tapi ke pajaknya kok jadi 0,5%, ada selisih. Ya. Nah, gitu. Tapi sebagian ada yang mengajarkan dilaporkan pendapatannya turun, berarti keuntungan turun, sehingga pembayaran pajak turun. Nah ini saya masih bertentangan dengan Iwan. Baik, kalau yang kedua ini jelas tidak jujur. Maksud saya begini, kalau paham teori dan ngerti prakteknya, insya Allah bisa menyelamatkan ya. Ketika ada orang melakukan transaksi, apakah semua harus kita catat? Mencatat transaksi hukumnya wajib atau tidak? Ya, apalagi transaksi yang tunai. Soalnya kan transaksi tunai ya. Yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin faktubu. Wahai orang yang beriman, kalau kamu saling utang-utang sampai batas waktu tertentu silakan dicatat. Transaksi-transaksi nggak tunai dicatat. Kalau transaksi yang tunai nggak dicatat nggak jadi masalah. Sehingga dalam sebuah swalayan, misalnya, bagaimana caranya? Ini kok jadi triks untuk nipu ya? Bukan untuk menipu Pak, tapi kita mencari celah bagaimana untuk menghindari kezaliman ya. Bagaimana caranya? Ya, ada sebagian transaksi yang Anda catat dan ada sebagian transaksi yang tidak Anda catat. Misalnya gimana Pak? Untuk transaksi dari jam sekian sampai jam sekian kasir tutup pakai manual. Itu kan tidak tercatat ya. Dan itu tidak dilaporkan, sah-sah saja. Kita tidak bohong. Tapi kalau ini seharusnya harganya sekian, Anda turunkan atau buat laporan yang berbeda, ini menceritakan sesuatu tidak sesuai realita. Bisa dipahami insya Allah? Kenapa seperti ini harus diperbolehkan untuk kita siasati? Karena hukum asal pajak itu zalim. Hukum asal pajak adalah kezaliman. Nabi SAW pernah mengatakan, la yadkhulul jannata sahibu maqsid. Tidak akan masuk surga orang yang narik pajak. Itu kan berat sekali. Kenapa? Karena dia mendolimi. Sampai Rasulullah SAW ketika beliau merajam wanita Gomitiyah, barangkali Bapak Ibu sudah mendapatkan ceritanya. Ada wanita hamil lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini hasil zina, tegakkan had untuk saya, rajam saya. Dan Nabi SAW meminta
pulang dulu sampai kamu melahirkan. Setelah melahirkan, bayinya dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan. Silahkan rajam saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta pulang dulu. Ini punya hak terhadap kamu sampai kamu sape. Pulang dia. Sampai 2 tahun bayi ini bisa disape, dibawa oleh wanita ini ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, coba lihat. Dia sudah bisa makan roti. Berarti sudah enggak butuh ASI saya. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam merajamnya. Berarti wanita ini gimana, Pak? Jujurnya luar biasa. Sampai 3 kali datang hanya untuk minta dirajam. Padahal mudah sekali bagi orang ini karena dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia enggak dipenjara. Pulang dulu. Mudah sekali bagi wanita ini, begitu pulang ngilang. Bisa enggak? Sangat bisa. Tinggal dia pindah kampung, selesai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengejar. Tapi dia kembali lagi. Dan kita bisa bayangkan ketika dia dalam kondisi dirajam melihat anaknya. Berarti beban mentalnya lebih hebat. Sampai wanita ini meninggal, kemudian disolati oleh Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW mensolati jenazahnya, Umar bin Khattab kan protes. Ya Rasulullah, a'alaiha tusalli. Wanita seperti ini Anda solati, dia kan pezina. Apa kata Rasulullah SAW? Laqad tabat taubatan. Sungguh wanita ini telah melakukan satu tobat. Lau kusima ala ahli mukusin lakusima. Andaikan tobatnya itu dipecah kecil-kecil, dibagikan kepada seluruh umatku yang menarik pajak, itu diampuni semuanya. Berarti apa? Dosanya penarik pajak itu sangat besar. Hah? Oh, insya Allah di sini nggak ada. Kalau ada menjelang resign.